Teman-teman itu kan selalu condong bahwa kewaskitaan itu selalu melihat hal-hal seperti itu. Padahal sebetulnya kewaskitaan itu digunakan untuk mapping, penentuan, memutuskan suatu tindakan. Jadi sebetulnya semua orang itu waskita. Kalau bahasanya dibahasakan definisinya seperti itu. Iya. Bukan melulu melihat makhluk astral. Secara alamiah memang seperti ini prosesnya. Kalau kita sudah tahu strukturnya, oh ini gini. Jadi ibarat misalnya Bapak mau naik mobil, udah pakai aja tapi nggak tahu mana gas, mana rem, mana kopling. Apakah kita harus babak belur dulu baru bisa ngejalanin mobil? Kan sayang itu garansinya. Iya, iya. Nah, makanya sebetulnya menurut saya di sini cuma memberikan apa yang saya pernah pelajari dari guru saya agar ini bisa dipakai teman-teman. Siapa tahu bermanfaat. Nah, ketika kita sudah mengenali ini kan enak. Iya. Oh, jadi sistemnya seperti itu ya. Bukan ke arah mistis lagi, memang ada. Jadi bisa sangat bisa dirasionalkan ya Mas ya? Ya, kelenjar hormon larinya. Nah, di setiap kelenjar hormon ini berpengaruh terhadap psikis. Jadi misalnya seseorang tahu psikolopus mana yang aktif, itu menentukan karakternya seperti apa. Jadi bukan ilmu penerawangan. Iya, iya. Gitu. Jadi Mengetahui masing-masing orang psikologisnya aktif itu bagaimana? mungkin tepatnya ciri-cirinya ya Mas ya. Ciri-ciri kalau psikolopus kita aktif bagian mananya itu ciri-cirinya gimana gitu, mungkin seperti itu Mas ya. Seperti itu ya. Iya. ya. Gitu Mas. Kalau menurut saya itu enggak perlu Mas. Tapi kita sendiri kan gitu. Ya. Jadi kan sebetulnya gini, kalau itu saya pakai itu hanya untuk menjalin komunikasi. Iya. Misalnya, oh ini psikolopusnya ini yang aktif, berarti saya harus ngobrol di wilayah ini. Nah, untuk mungkin lebih spesifikasinya Mas ya, untuk Kita kan butuh selama ini. paham. Nah kalau misalnya itu kan lebih enak ini diajak dialog dulu. Dia larinya kemana? Itu kan mudah. Jadi di tubuh kita itu dibagi 3 struktur. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Lah, setiap diri kita ini silakan dimaknai sendiri, teman-teman condong kemana? Oke ya. Ada 7 titik psikologis dalam diri kita atau 7 titik sumber energi. Kalau misalnya di Google itu kan ada itu warna-warna cakra. Iya. Nah, sebetulnya bentuknya seperti ini. Karena cakra itu definisinya tidak mewakili apa yang dipahami oleh guru saya, maka beliau membuat nama itu psikolopus. Sebetulnya ya itu aja. Nah, cuman agar lebih mudah dipahami oleh orang lain, psikolopus itu apa? Yaitu adalah dari pengelolaan atau wadah pengelolaan mental. Atau bisa disebut dengan kelenjar hormon. Itu kan lebih enak. Jadi orang nggak ngawang. Nah, setelah itu beliau menjelaskan bahwa setiap kelenjar hormon itu memiliki nilai-nilai psikis, membawa sifat-sifat psikis. Di daerah bawah itu ada kelenjar gonad atau ovarium bagi perempuan, kalau laki-laki gonad. Lah ini berpengaruh besar terhadap daya dorong hidup, stamina. Baru ke atas itu ada kelenjar adrenal, yang dimana ini membawa nilai-nilai atau sifat-sifat seperti hasrat, fantasi, kekeluargaan. Itu di sini 2 jari di bawah pusar. Lalu kita naik lagi ke atas. Ini ada yang disebut dengan psikolopus solar plexus atau kelenjar hormon pankreas, yang dimana di sini ada ego, rasa memiliki, itu ada di sini. Naik ke atas lagi, ini kelenjar hormon timus atau psikolopus jantung,
di mana membawa nilai-nilai sifat-sifat mental, yaitu keterbukaan, seni. Nah, naik lagi. Di sini ada teroid kelenjarnya, atau kita namanya adalah psikolopus tenggorok. Ini berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan, logika. Itu ada di sini. Ya. Naik lagi ke atas, ajna. Itu kelenjar hormon pituitari. Nah, kebanyakan kan menganggap pineal. Iya, iya. Nah, kalau saya menyebutnya adalah pituitari. Lah, ini memiliki sifat-sifat seperti otoritas, vision, cara pandang. Perspektif ya Mas ya. Ya. Lah, baru di sini ini mahkota psikologusnya, kelenjarnya adalah pineal. Jadi membawa sifat-sifat kebijaksanaan, kesempurnaan ilmu. Nah, ini klasifikasi lagi. Jadi di tubuh kita itu ada kontrol, sensitif. Kontrol itu dari tenggorok sampai ke mahkota. Oh, Ini wilayah kontrol. Jantung, solar plexus, itu wilayah sensitivitas. Nah, ini wilayah power. ya. Jadi ada kontrol, sensitif, power. Ada cipto, rasa, karso. Ada siliasa, siliasi, siliasu. Sebetulnya sama, cuman bahasanya aja yang berbeda. Jadi niat gitu ya. Iya. Jadi kan nggak ada yang perlu diperdebatkan. Iya, iya. Atau cuman bahasa. Nah, maknanya itu sama. Lah, orang yang cenderung kontrolnya aja yang aktif, yang lebih dominan, itu biasanya dia pemikir, konseptor. Jadi kalau ada apa-apa, ajak nong ini, wes tak kandani kudune ini gitu. Tapi tidak mau bertindak. Kan ada tuh. Iya, iya, ngomong tok berarti Mas ya. Yang nggak tahu itu. Adanya yang sensitivitasnya aktif. Jadi ngelihat orang sakit, itu ikutan sakit, tapi tidak tahu harus ngapain. Lihat film drama nangis, lihat tersanjung nangis, apa ikatan cinta nangis gitu. Lebih melankolis berarti Mas ya. Itu kalau sensitivitasnya aja yang dominan. Iya. Kalau powernya aja yang dominan, dia pasti arahnya adalah arogan. Wes pokoknya wani gitu, bingung apa yang diwaniin gitu. Lah, maka dari itu kita coba untuk menselaraskan ini. Dimana misalnya kita cenderung ke kontrol, ya udah kita konsepkan dulu. Oh ini lewat observasi kita rasain. Oh berarti ini baru kita bertindak. Kan harusnya gitu. Atau orang yang sensitivitasnya dulu, dia merasakan dulu, baru dia pikirkan. Oh harusnya kayak gini ya, baru bertindak. Atau powernya dulu, kita bertindak dulu, kita melakukan, kita dapat pengalaman, baru iya, Ya. baru ada solusi. Nah itu kan tergantung, Iya, iya, iya. kan gitu. Nah itu silakan dimaknai sendiri kita. Ini dominan di mana kan gitu. Apa memang harus begitu namanya? Sistemnya memang seperti itu. Nah makanya kita coba bagaimana kita merapikan. Jadi kalau dilihat, setiap ini psikologis ini dia memancarkan citra, memancarkan gelombang. Iya. Lah gelombang ini terpancar, akhirnya membentuk medan biofil atau disebut aura. Sebetulnya pancaran dari sini. Lah ketika ini ada satu yang dominan dan ada yang kurang, bentuknya akan seperti ini. Oh. Iya bergelombang. Jadi harusnya kan kayak cakang telur. Aslinya gitu Mas. Ya? Harusnya itu yang bagus. Lah itu kan dilihat biofilnya orang ini seperti apa. Ketika ini condong, kelihatan berarti dominan di sini. Kok cekung, oh berarti ini kelemahannya di sini gitu. Oh, gitu. Terus kayak gitu itu bisa dilihat dengan mata telanjang apa tidak Mas? Kira-kira untuk Mas. Nah ini Lagi kan orang mata penerawang. telanjang. Ini biasanya orang-orang penerawang kan. Kalau Mas Ori kan bisa ya, bisa ya. Enggak, kira-kira itu bisa dijelaskan. Metode supaya bisa mengetahui juga gimana. Ya. Kan pastinya bisa dipelajari. Ya, karena memang Mas Ori kan menjelaskannya secara rasional ya Mas ya. Nah, betul. Ayo, gimana itu Mas?
Ya kan saya diadilin. Ya kan katanya tadi butuh pemanasan, ini mulai panas ini teman-teman. Lah teman-teman itu kan selalu condong bahwa kewaskitaan itu selalu melihat hal-hal seperti itu. Padahal sebetulnya kewaskitaan itu digunakan untuk mapping penentuan memutuskan suatu tindakan. Jadi sebetulnya semua orang itu waskita. Kalau bahasanya dibahasakan definisinya seperti itu. Iya. Bukan melulu melihat makhluk astral. Itu nanti sakit, bukan sakti. Nah, sebetulnya ajna atau apa orang-orang nyebutnya mata ketiga itu kan sebetulnya proyektor. Nah, proyektor ini akan bagus ketika ada inputan informasi. Inputan informasinya itu berada di solar Ya, plexus. bentar lagi, Pak. Nanti. Jadi di sini. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sistem orang-orang yang ngelihat itu ininya aktif, dia searching, seret. Nah, baru dia dapat informasi. Oh, di situ ada gelas, gelasnya isinya kopi, warnanya hitam. Itu tidak melihat, merasakan. Oh, jadi tidak melihat secara bentuk warna gitu enggak? Enggak. Awalnya dari situ. Oh, awalnya. Berarti Berarti ada sebelum awal itu. Nah, setelah itu mendapatkan informasi, proyektor ini mengirimkan informasi dari memori ini dikirimkan ke proyektor berupa visual, Mas. berupa visual. Ya, berarti bisa. Lah, Teknisnya seperti itu ya maksudnya. ya teknisnya seperti itu. Ini caranya, ini ya alurnya. Ya, mungkin teman-teman tadi katanya Mas Sori apa namanya? Tidak terlalu apa? Waskita itu tidak Tidak harus melulu, cuma paling tidak untuk memacu apa semangat spiritualitas itu kayaknya harusnya harus ada sensasi-sensasi kayak gitu kayaknya seperti itu ya. Ya, Paling tidak kan- merasakan atau melihat Nah. paling tidak gitu. Nah, kalau untuk merasakan sendiri di sensasi-sensasi itu kan tergantung individu masing-masing. Terkait pengalaman hidupnya masing-masing. Nah, sebetulnya kita ini kenapa semakin dewasa itu tidak bisa bervisual karena semuanya itu dianggap kalau tidak berbentuk tidak nyata. Kalau anak kecil itu visualisasinya bagus sekali. Kayak kemarin saya cerita ya, anaknya Bu Ratna. Nah, itu lihat tuh anak itu begitu bahagianya karena dia punya visual yang sangat luar biasa. Lah itu jangan dipatahkan. Misalnya anak kecil dia main pedang-pedangan sering gitu kan, dia di visualnya itu ngeluarin energi, ada warna apa gitu, menghancurkan apa gitu. Lah itu harusnya dibiarin. Kalau kita kan pasti dipatahin, kamu ini ngapain kayak gitu. Lah ini sebetulnya yang membuat kita sendiri tidak mampu untuk bervisualisasi. Iya. Jadi visualisasi itu bukan berhayal. Beda berarti Mas. Kalau berhayal itu gimana Mas? Kalau berhayal itu ngambang, tidak ada apa respon, ngelamun, nggak jelas ya. Lah kalau misalnya bervisual itu dia fokus. Lah orang-orang ketika kita bisa memahamin, kita flashback. Seluruh penemu-penemu itu dia menemukan suatu hal itu dari dia hening bervisual. Tiba-tiba paham, bukan dari lab. Newton aja gara-gara ketiban apel kan aneh itu. Tiba dia bicara teori gravitasi. Iya. Kan gitu. Apakah dia pernah jauh melihat bumi berputar? Kan enggak. Iya. Oh, berarti teori afirmasi juga masuk di situ, Mas. Juga termasuk berarti. Berarti berawal dari perenungan ya maksudnya. Ya, merenung itu kan fokus pada satu hal, merenung. Bukan menghayal, Mas ya. Ya. Kalau berhayal nanti bahaya.